Baik, kita menginjak ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini cukup menarik, Ustaz. Ada 5 pertanyaan lewat chat dan satu present dari Pak Ibnu. Ya. Kami bacakan yang lewat chat dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Tanya kenapa orang menuntut ilmu jauh lebih bernilai dibandingkan beribadah. Kemudian, kenapa untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak mudah, perlu power yang besar. Ini dari Bapak Sudi. Silakan, Ustaz. Karena orang berilmu sebagaimana kita disebutkan Nabi, masalul alim wal abid kamasalil qamar ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu dengan orang yang beribadah saja seperti bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang lainnya. Kenapa Nabi membuat perumpamaan begitu? Karena kalau kita menuntut ilmu serius, ya, kemudian kita memberikan penerangan, petunjuk kepada saudara-saudari kita yang beriman, maka petunjuk itu seperti cahaya, dia menerangi banyak orang. Sedangkan kalau ibadah, kita ibadah untuk diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya ibadah kita itu bisa memberikan energi positif bagi lingkungan, tetapi hanya lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Tapi kalau orang berilmu, apabila dia orang soleh, berbuat baik, maka ilmunya menyebar. Kan misalnya, kalau ustadz besar kita kan lebih banyak pengaruhnya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, yang lain-lain kan. Pengaruhnya lebih besar karena mereka serius berilmu dan cara penyampaiannya ke masyarakat ala qadri ukulihim bisa diterima masyarakat. Sehingga nanti manfaatnya lebih besar. Maka secara otomatis mereka lebih utama daripada kalau mereka ikhlas, mereka lebih utama daripada kita yang hanya beribadah saja gitu ya. Karena manfaat orang beribadah saja itu lebih kepada dirinya dan yang sekitarnya saja. An khairun nas anfa'um linnas. Teori lain, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita ini di dunia di akhirat adalah iman. Maka yang paling banyak pahalanya adalah menyebarkan keimanan. Tauhid keimanan. Qul huwallahu ahad, mengajak orang mentuhankan Allah, mengesahkan Allah. Begitu Pak ya. Ya. Berikutnya itu kenapa untuk melakukan amar ma'ruf tidak mudah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak mudah, perlu power yang besar. Ya, kalau kejahatannya besar, terorganisir, memang kita perlu power yang besar. Tapi kalau kejahatannya kecil, anak kita tidak sholat, malas belajar, malas sekolah, itu powernya tidak perlu yang besar. Karena masih dalam lingkungan keluarga kita. Tergantung kepada kejahatannya, keburukannya. Kalau di negara kita ini, memperbaiki negara ini memang punya harus powernya besar. Kalau power kita kecil, hukum dunia ya, hukum jahirnya yang kuat akan menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang powernya kuat, dia akan menang. Secara umum begitu. Tetapi kalau kita orang beriman, karena kita melaksanakan kebaikan, mengajak kebaikan, kita harus yakin bahwa kita itu dibantu Tuhan. Intan surullah yang surukum. Apabila sudah Tuhan membantu, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dirinya. Kita harus baca sejarah, seperti yang disebutkan tadi, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah anak yatim, powernya kecil. Nah, cuma memang ketika power orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi sangat kuat, maka Nabi secara syariatnya dilindungi dengan power yang kuat. Salah satu yang punya power kuat itu adalah pakcik beliau kan, Abu Thalib. Nah, dia juga punya power kuat untuk melindungi Nabi dari power yang kuat yang dimiliki oleh kafir Quraisy. Maka secara syariat memang begitu. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW tidak punya pelindung power kuat secara syariat di Makkah, maka Nabi diperintah hijrah ke Madinah. Di Madinah itu, maka Allah memberikan power yang lebih kuat lagi, dukungan dari umat Islam. Nah, dengan power yang kuat itu, barulah Mekah bisa ditaklukkan, dan Mekah menjadi berduyun-duyun masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya.
Jadi memang begitu sunatullahnya. Sunatullahnya kehidupannya di dunia ini, siapa yang kuat dia yang menang, gitu ya. Maka kalau kejahatan lebih kuat, maka keburukan lebih banyak terjadi di negeri kita. Rumusnya begitu. Kalau kejahatan lebih kuat di negeri ini, maka keburukan akan banyak terjadi di negeri ini. Tapi kalau kebaikan menguat, maka keburukan mengecil. Ya, musibah mengecil, keburukan mengecil, gitu deh. Ya, saya kira itu aja, Pak. Ya. Berikutnya yang kedua dari Ibu Puro Ipung. Bagaimana dengan orang yang ketika belum jadi pejabat atau ada kekuasaan, dia sering menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu yang dimilikinya yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Tetapi ketika sudah punya jabatan, malah tidak bersuara lebih dan lebih memilih diam. Apakah Allah akan marah dan menggumunya karena menghindari dari perintah Allah? Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjabat di negeri ini, maka kita termasuk ke dalam sistem. Jadi cara dakwah di sistem itu berbeda dengan cara dakwah di masyarakat ramai. Kalau dakwah di masyarakat ramai, bisa lewat online begini, bisa lewat YouTube, ya, bisa lewat ceramah-ceramah. Tapi kalau masuk kita ke wilayah jabatan, kita terikat sistem. Kita menegur orang itu tidak bisa tidak bisa sembarangan, harus lewat sistem. Kita tidak bisa menegur orang berbuat jahat di luar tupoksi kita. Nah, itu secara sistem begitu ya. Maka yang bisa kita lakukan memang harus ya berdakwah juga secara lisan, dimotivasi berbuat baik kan. Sebab nanti kalau kita mengambil wilayah yang bukan wilayah tupoksi kita malah ini dipersalahkan oleh negara. Ya. Misalnya kita di wilayah Departemen Agama, sementara yang lain di wilayah Kemendiknas. Nah, ketika kita nanti misalnya mengkritik kebijakan Kemendiknas, sementara kita di bawah Kemendiknas misalnya, maka malah kita yang dipukul kan. Nah, karena kalau mereka tidak senang, kira-kira begitulah ya. Atau di kementerian lain gitu. Maksudnya, ya kalau kita mau mengkritik harus lewat jalurnya. Lewat jalurnya ya lewat administrasinya, bagaimana caranya. Seperti sekarang ini kan, kita dengar dalam berita-berita yang beredar, kata-kata agama itu sudah dihilangkan. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik itu, menyampaikan itu, gitu kan? Nah, itu perlu juga strategi sebenarnya, supaya jangan hilang kata-kata pendidikan agama di negeri kita ini. Apakah itu benar hilang seperti itu atau bagaimana? Kan kita pelacak dulu kan, tabayun dulu. Kalau benar, baru kita lakukan dakwah secara sesuai administrasinya. Misalnya Kemenak itu, misalnya apakah Kemenak itu mengirim surat secara resmi? Nah, itu model dakwahnya, ya. Model dakwahnya. Tapi kalau nanti dakwahnya secara terbuka dan kita salah dalam berpendapat, nanti akan kembali kepada kita hukumannya. Itu yang tidak baik. Maka memang harus segala sesuatunya ditabayun. Apalagi dunia media kita ini kan banyak orang fasik. Inja akum fasikum binaba'in. Kalau orang fasik itu bawa berita, harus tabayun dulu. Kita sering salah kalau kita tidak tabayun terhadap sesuatu, sehingga kita menghukumi orang secara salah. Itu yang berakibat fatal. Apalagi kalau pejabat besar, maka dia harus lebih hati-hati kan. Kalau pejabat publik itu dia bertindak hati-hati. Nah, setelah dia menjadi pejabat lalu dia hilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka otomatis dia akan berdosa. Pasti berdosa. Kenapa? Tadi lupa kita menyampaikan materi yang paling akhir dari ayat ini. Ini ancaman meninggalkan amar ma'ruf. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Allah melaknat orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena mereka durhaka dan selalu berbuat dosa melampaui batas. Kenapa? Karena mereka tidak saling melarang. La yatanahawna am munkarim. Ya, kalau kawannya buat dosa nggak dilarangnya. Dibiarkannya saja gitu. Jadi kalau dia tidak beramar ma'ruf sesudah dia menjabat, dibiarkannya aja bawahannya buat dosa, ya otomatis dia nanti akan terlaknat.
Dia akan menyesal dengan sendirinya kan. Dan bahkan di dalam hadis lain disebut ad-dalu ala syarika fa'ili. Orang yang menunjuki kepada keburukan. Kita buat peraturan buruk, peraturan yang tidak adil, maka semua orang yang melaksanakan peraturan yang tidak adil itu karena kekuasaan kita, semua kita menanggung dosanya. Ngeri kan? Ya. Saya pernah bertanya kepada seorang khalifah, Syekh, ini kenapa orang lemah, kenapa orang yang berbuat dosa itu kita yang menanggung dosanya? Saya bilang gitu kan. Kok bisa kita menanggung dosanya? Kan dia sudah tahu itu dosa. Apa jawabannya? Karena orang yang kau ajak berbuat dosa itu, pertama dia nggak ngerti, yang kedua dia memang lemah. Lemah imannya, lemah kekuatannya. Jadi ketika engkau suruh dia buat dosa, dia buat. Kau tanggung dosanya juga gitu. Jadi ketika seorang pejabat tinggi, dia kan punya power kuat. Dia buat peraturan itu menyalahi syariat. Semua bawahannya menyalahinya, mengikutinya, maka semua dosa bawahan itu dia nanggungnya. Nah, itulah yang dikatakan Nabi ketika berdakwah kepada Raja Kisra, raja-raja yang hidup waktu itu. In tu'minu, jika kamu beriman, maka Allah akan memberikan pahala kepada kalian, dan kalian akan mendapat pahala seluruh dari rakyat yang kalian aja beriman itu. Nah, jadi begitu motivasi Nabi SAW. Karena ad-dalu alal khairi kafa'ili, menunjuki kebaikan sama dengan mendapat pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Begitu juga kalau menunjuki keburukan, ya, termasuk ya, pejabat-pejabat tinggi, bahkan sebahagian ulama lagi memahami ada dosa jariah. Dosa jariah itu apa? Nah, ini saya contohkan. Misalnya kita kerja di PU, pembagian jalan. Tahu-tahu dana untuk buat jalan itu kita korupsi, kita tidak bangun jalan. Ya, kita ambil itu diri kita korupsi. Maka jalan itu tetap rusak. Maka seluruh orang yang sakit, kecelakaan di jalan itu kita berdosa. Seluruh orang yang jalan itu nanti jatuh kena lubang kita berdosa. Seluruh orang yang jengkel hampir tabrakan karena jalan itu tidak bagus kita berdosa. Jadi seluruh orang yang sampai mati kita nanti, jalan itu tidak kita bagus, semua dosanya kita terima. Nah, itu disebut dengan dosa jariah. Kenapa? Karena hak masyarakat untuk menerima jalan yang benar itu tidak kita berikan. Nah, itu susahnya ya, sangat. Maka yang paling berat siksanya itu adalah menjadi pemimpin kalau dia tidak baik. Maka ketika sahabat Abu Jar menjadi pemimpin, ya Rasul, tunjuklah aku jadi pemimpin angkat. Jangan Abu Jar. Kenapa? Kamu kulihat lemah. Nabi kan kasyaf. Beliau mengerti karakter sahabat. Dilihat karakternya nggak bisa memimpin, nggak dikasih kepemimpinan. Jangan. Nggak usah katanya. Nanti, maka disebut Nabi, jabatan itu awalnya adalah apa namanya, sesuatu yang kurang buruk lah ya, nanti akhirnya adalah kesedihan katanya. Penyesalan, awalnya kesedihan, nanti akhirnya penyesalan. Itu orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menjabat. Nah, maka dalam Islam itu kita tidak dibolehkan meminta jabatan. Lebih bagus kita jabatan itu ditawarkan sama kita sebenarnya. Lebih bagus begitu. Kenapa? Kalau ditawarkan kepada kita jabatan itu, berarti orang melihat kita punya kapasitas. Layak di situ. Tapi kalau kita minta-minta, belum tentu kita punya kapasitas gitu. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu, dia punya kapasitas baru boleh menawarkan menjadi gubernur Mesir gitu ya. Karena dia punya manajemen, tahu dia untuk mengatasi pangan. Ya, itu jawabannya Bu ya, agak panjang sedikit. Ya, jazakallah Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan langsung dari Pak Ibnu. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sudah lama ketemu ya. Alhamdulillah. Saya Ibnu Purna dari Masjid Al-Muharram Kompleks Seknek. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, tadi kan disebutkan kalau kita atau ulama lah atau Ustadz ya, membantu atau kita membantu di jalan Allah, maka Allah akan membantu kita. Iya. Nah ini kan masalahnya implementasi bagaimana gitu. Misalnya ya saya ada kenalan lah seorang Ustadz ya yang misalnya ingin membangun pesantren misalnya. Yang membangun pesantren karena ada dapat misalnya tanah wakaf gitu ya. Nah tapi membangun itu karena prinsip tadi itu mungkin bahwa kalau kita bekerja di jalan Allah maka akan bantu Allah, maka membangun pesantren itu misalnya dengan karena dananya kurang,
pinjam uang pinjam ke material, toko-toko material gitu misalnya. Memang ya terbangunnya bertahap. Tapi masalahnya kan bagaimana membayar hutang itu. Nah, sehingga ditagih oleh si toko itu sehingga menjadi stres ya si ustadznya misalnya gitu kan. Nah, jadi sebetulnya gimana menurut Pak Ustadz implementasi pengertian yang tadi ayat Quran itu kemudian dalam pelaksanaannya dia yakin nanti kalau saya bangun pesantren kan akan dibantu oleh Allah. Iya. Rezekinya ada aja. Nah, tapi ternyata ya begitu. Tidak sesuai dengan harapan mungkin ya karena dimaki-maki oleh pemilik tokonya misalnya. Masih Ustaz. Ya, cukup. Silakan Ustaz. Iya. Iya, di dalam ini kalau di dalam ada sedikit perbedaan antara syariat dan hakikat di dalam hal seperti ini. Kalau orang yang belajar ilmu hakikat, kita berbuat baik itu pun sebenarnya menunggu petunjuk dari Allah. Artinya tidak boleh perbuatan baik itu disertai hawa nafsu. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita mau buat pesantren, kita tidak punya uang, kekurangan uang. Lalu kita paksakan diri kita sudah tahu sebenarnya kita nggak bisa bayar gitu, udah yakin kita nggak bisa bayar, nggak ada jalannya. Kita maksakan diri gitu, kita maksakan pokoknya katanya kalau dibantu agama Allah pasti bantu Tuhan. Sebenarnya dia kurang yakin juga itu. Ya, dia maksakan diri dan tidak ada petunjuk keyakinan dari hatinya disuruh Tuhan untuk membangun pesantren. Akhirnya dia paksakan aja bangun. Nah, ternyata nggak dibantu Tuhan kan. Nah, sebenarnya kalau kita telusuri, sebenarnya dia itu tidak diperintahkan Tuhan untuk melakukan itu. Artinya begini, hatinya itu belum yakin dia dibantu Tuhan. Yang kedua, ya sebenarnya dalam hatinya itu dia tidak disuruh Allah untuk melakukan kebaikan seperti itu. Dia hanya maksakan diri. Mungkin dia punya tujuan lain, ada keduniaannya atau apa yang salah gitu. Seharusnya kalau kita mau membuat sesuatu, ada petunjuk Tuhan dalam hati kita, kemudian kita yakin, nah baru nanti dibantu Tuhan. Misalnya saya contohkan, salah satu masyaikh kita, guru saya, ya, ketika dia munajat, dia membangun tempat pendidikan spiritual. Jadi dia bangun musola, dia nggak ada uang, nggak cukup uangnya, dia butuh berapa ratus juta. Lalu dia mohon ke Allah, ya Allah berikan aku bantuan ya Allah untuk bangun ini ya Allah, mengembangkan agama. Nah, lalu datang petunjuk ke hatinya, pinjamlah uang ke Allah katanya. Sudah ada perintah gitu kan. Maka dia waktu itu heran, apa maksud pinjam uang ke Allah gitu kan. Nah, lalu dia pinjamlah, dia bangun aja, dia pinjam uang jemaah. Dia bangun saja dengan uang dia dulu. Tiba-tiba dia pinjam uang jemaah. Kemudian akhirnya jemaah banyak berinfak. Akhirnya selesai. Tempat pendidikan spiritual itu, musolanya selesai, ya tempat kajiannya selesai, ya begitu. Jadi memang dia sudah ada dari Tuhan. Jangan kita berbuat walaupun baik tercampur hawa nafsu. Sebenarnya ini agak tinggi sih kajinya. Ya, kadang kita bernafsu, untuk yang baik itu bernafsu gitu ya. Kadang begitu, Pak. Jadi kita maksain diri. Orang yang memaksakan dirinya masuk kecebur ke posisi yang dia tidak mampu, sebenarnya dia menghina dirinya sendiri. Dia belum sampai kapasitas iman seperti itu. Kemudian dia hanya maksakan diri saja, dia baca ayat segini itu. Ya. Itu salah satu kemungkinannya, Pak ya, kemungkinannya. Yang kedua memang kemungkinannya Allah ingin mencoba dia keseriusannya. Kalau dia bisa melewati cobaan yang satu ini, maka nanti Allah akan berikan pertolongan, ya. Yang lebih baik sebenarnya yang kedua ini kita pegang karena sudah gagal. Ini hanya ujian saja, dan jika dia bisa mengatasi melewati ujian ini, insya Allah nanti kalau dia serius Allah berikan jalan. Minta ke Tuhan saja. Ya, tahajud, nangis, intan surullah, ya Allah, kau bilang ketika aku membantu agamamu, kau bantu aku, kau buktikan kata-katamu ya Allah. Minta kepada Allah seperti itu. Penting yakin kita pasti nanti dibantu Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, itu janji Allah, Allah tidak pernah bohong. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Siapapun yang setelah mengalami kesulitan, pasti nanti sesudahnya itu ada kemudahan Allah kasih. Nah itu yakin nih Pak ya, itu ujian saja. Jadi itu ujian apakah dia benar serius melewati, Allah ingin menguji juga keseriusan dia itu. Betul-betul enggak dia, sungguh-sungguh enggak dia. Nah begitu. Jangan-jangan kalau dicoba gini dia enggak serius. Bagaimana nanti kalau sudah besar pesantrennya, ada cobaan lagi yang lebih berat. Nah dia kan jatuh, sayang nanti gitu loh. Nah, maka diuji dulu dari yang lebih kecil seperti itu ya. Dari awal diuji dulu untuk keistiqomahannya ya. Dan yang kedua ini mungkin lebih bagus Pak. Kita karena kita lebih bagus berbaik sangka.
daripada berburuk sangka. Cuman saya jelaskan ada dua kemungkinan ilmunya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Ibnu ya. Ya, jangan putus asa. Jasa Ustaz. Ini berikutnya pertanyaan ketiga dari Pak Roni. Pelaksanaan nahi mungkar jauh lebih berat tantangannya daripada amal ma'ruf. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, otomatis Pak. Kalau ngajak yang baik, cenderung ngajak kepada yang enak-enak gitu kan, gampang. Kalau yang mungkar, ya kita mencegah orang dari kebiasaan jeleknya, keburukan yang sudah dia sukai, otomatis lebih berat ya, melarang orang itu. Maka ada istilah yang berkembang di tengah masyarakat kita, kayak FPI itu kan lebih banyak nahi mungkarnya, maka dia lebih dibenci, lebih tidak disukai daripada amar ma'ruf. Kebanyakan kita yang mampu amar ma'rufnya, nahi mungkarnya agak sedikit. Cuma memang nahi mungkar itu pun harus pakai prosedur. Artinya tidak boleh membabi buta ya. Membabi buta itu ya harus ikut aturan lah. Beradab, berakhlak. Tadi kita sudah jelaskan Wahbah Juheli, tata keramanya itu kan dengan bahasa yang lain. Bagaimana kita harusnya berilmu, harus bersabar, ya harus bertahap. Jangan memaksakan diri. Harus bertahap. Kita sendiri untuk menjadi orang baik tidak bisa langsung lompat kan. Dari baik menjadi terbaik, nggak bisa, bertahap saja. Orang yang lompat itu biasanya tidak baik, ya. Maka nanti ada ustadz langsung tenar dia, habis begitu tenar setelah berapa bulan, buang jatuh lagi gitu. Itu sebenarnya kan kurang bagus juga. Ya. Biasanya bagusnya itu ya berkembang bertahap saja gitu, natural saja, alami. Sesuatu yang alami, natural itu jauh lebih baik daripada yang bahasa apanya di karbet gitu ya. Tiba-tiba langsung ini gitu. Maka nahi mungkar ini pun bertahap. Nah, kalau bertahap misalnya bagaimana dibuat undang-undang aturan, apakah orang korupsi, misalnya orang korupsi itu di atas 1 triliun dia hukum bunuh aja, nggak ada keringanan. Nah orang korupsi itu dia dimiskinkan, diambil seluruh hartanya untuk mengembalikan yang dikorupsinya, dibuat aturan gitu. Nah, jadi bertahap dia dibuat orang takut dulu kan. Dibuat orang takut, ada aturannya, baru dibuat buktinya. Kalau nggak dibuat aturan keras, kejahatan besar, maka nanti dia akan terulang kan, terulang lagi. Tapi kalau kejahatannya memang melampaui batas, kita buat aturan yang keras, nah itu memang sudah wajar. Ya, di Indonesia ini kan sulit kan itu kan. Coba kalau misalnya yang korupsi di atas 1 triliun, karena 1 triliun itu bisa menghidupi berapa banyak orang miskin dalam 100 tahun, dalam 60 tahun hidupnya, berapa keluarga misalnya kan. Nah, sebenarnya kalau dia korupsi uang negara 1T, dia membunuh sekian keluarga itu gitu. Nah, dia membunuh gitu kan. Maka memang harus dibuat aturan. Ada yang hukum bunuh yang begitu sudah melampaui batas dibuat, dan itu diterapkan gitu. Sehingga nanti ada daya pertakut dia. Ya, itu termasuk, dan memang itu berat. Kita akan mengalami perlawanan dari orang yang jahat itu. Otomatis, Pak. Memang lebih berat dia. Secara logika pun begitu. Karena kita melarang orang buat jahat yang sudah dia sukai. Nah, maka harus dengan bertahap dan hikmah. Maka ada istilah tadrijan. Bahkan Imam Mawardi dalam tafsir Al-Mawardinya, dia katakan, zina itu pun dulu diharamkan bertahap. Orang kaget, macam mana Ustaz zina diharamkan bertahap? Ya bayangkan saja, sahabat itu ya yang berperang keluar kota itu dibolehkan nikah mut'ah. Bapak Ibu kan tahu nikah mut'ah, nikah 3 hari, nikah waktu perang saja selama sebulan, habis itu cerai. Itu sebenarnya seperti zina kan? Nah, karena mereka nggak kuat menahan hawa nafsu. Ya Rasul, macam mananya kami ini? Apa kami kebirilah kami ya? Kami potong kemaluan kami, nggak kuat kami nahan. Ya 40 hari orang Arab jauh dari istrinya, 40 hari perang. Ya, ya gimana? Terakhir Nabi katakan, udah dibolehkan mut'ah. Nggak kuat-kuat sahabat yang nggak kuat nahan hawa nafsunya, mut'ah, nikah 3 hari. Sampai anak Abu Bakar pun ada yang dimut'ahi oleh Jubair. Jubair itu ulama besar kan, sahabat besar. Nikah mut'ah dengan anak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tapi begitu kan. Nah, sahabat. Jadi memang kalau menurut Imam Mawardi, itulah cara Tuhan, cara Allah dan Rasul mencegah orang buat jahat gitu. Jadi kita bertahap gitu kan. Jangan langsung lompat. Kita harus lihat tadi kondisi masyarakatnya, qadir ukulihim.
Memang dia nggak sanggup, belum meninggalkan narkoba. Ya macam mana lagi daripada bunuh diri dia? Ya bagus direhabilitasi lah pelan-pelan. Nah, begitu dia. Jadi mencegah perbuatan mungkar itu pun tidak boleh sembrono, sesuka hati, pakai hawa nafsu. Kalau bahasa saya ya, pakai emosi hawa nafsu nggak boleh. Dia harus tenang juga kita, bertahap gitu ya. Tapi serius, tenang tapi serius, bertahap. Dan berjenjang, pasti gitu. Nah, tahun ini selesai ini, tahun ini selesai ini. Ya, insya Allah pelan-pelan dan semuanya akan tergapai. Saya memahaminya gitu Pak ya. Ya. Jazakallah Ustaz. Ini jam 7 lebih, masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Mau satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Boleh satu lagi, Ya. kalau masih tahan jemaah. Yang keempat, ganjaran amar ma'ruf lebih besar mana dengan nahi mungkar? Mohon pencerahannya dari Bapak Ismail. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kalau disatukan Tuhan begitu bahasanya, itu hampir setara atau setara gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama besar pahalanya, Pak. Ada seorang sufi, ini kisah seorang sufi. Ya. Apa kerjaannya? Dia kerjaannya nahi mungkar. Setiap malam, bagaimana cara kerja nahi mungkar? Setiap malam masuk dia ke diskotik. Dia beli minuman keras, ya jam-jam 2 subuh dia beli minuman keras dari uang gajinya, kemudian masuk dia ke tempat pelacuran. Nah, setelah masuk dia ke tempat pelacuran, dia ngobrol sama wanita itu, kemudian tidak disentuh, kemudian dia pulang. Habis duitnya dia pulang. Botol-botol minuman keras dia buang semua. Lalu istrinya bilang, apa kata istrinya? Wahai suamiku, jangan kau buat begitu. Nanti kalau kau mati, tak akan ada orang kampung ini mau mensolatkan kau, katanya. Karena orang mana kau jahat, kau keluar malam, masuk ke tempat diskotik, ke tempat pelacuran. Apa kata beliau? Nanti kalau aku meninggal, nanti sultan, penguasa yang akan menyolatkan aku, katanya. Nah, itu dapat petunjuk ke hatinya, berani dia ngomong gitu. Nah, itu dilakukannya bermalam berbulan-bulan ya. Asal kerja dia dapat uang, tengah malam nanti sebelum subuh, masuk ke tempat minuman keras, nampak pelacur, kemudian mau subuh dia pulang, baru dia sholat subuh. Nah, lalu ketika malam itu dia melakukan itu, tibalah ajalnya. Ketika dia mau pulang, maka megang botol, tahu-tahu dia terjatuh meninggal dunia. Meninggal di jalan. Lalu apa kata orang? Ini yang kurang ajar, ini yang suka minuman keras, main perempuan tiap malam. Nggak ada yang menyolatkannya, dibiarin masyarakat aja dia di jalanan itu. Mati di jalanan. Tiba-tiba kebetulan Sultan ronda. Ya, Khalifah Sultan penguasa ronda. Tengah malam dia lihat, ini siapa ini? Kenapa tidak ada yang mengangkat jenazahnya? Ya ngapain dia angkat jenazahnya? Itu pemabuk, penjina, untuk apa? Biarin aja dia mati situ, kata mereka. Ini di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Lalu diangkat Sultan lah ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya istrinya, betul ini suamimu? Betul. Kenapa masyarakat tidak mau memperdulikan dia, tidak mau mensolatinya, membawanya kemari? Wahai anak muda, katanya, sebenarnya aku ini sangat-sangat sedih melihat suamiku. Dia sebenarnya bukan orang jahat, tapi masyarakat menilai dia orang jahat. Dia setiap pagi sampai siang kerja, hasil uang dia kerja dia, nanti tengah malam, jam-jam 2 subuh nanti dia berangkat, masuk ke pelacuran, masuk ke minuman keras. Dia beli minuman keras itu dengan uang gajinya. Apa maksud tujuannya? Supaya orang tidak lagi minum keras. Ya. Jadi seberapa botol yang dia dapat untuk gajinya itu, itulah untuk nahi mungkar dia. Sehingga orang minuman keras sudah tinggal sedikit lagi jatahnya. Begitu juga dengan pelacur. Ketika dia bayar seorang pelacur, maka pelacur itu satu malaman tidak melacur, tidak buat dosa. Jadi aku dapat pahala mencegah dari perbuatan mungkar, gitu kan. Nah, tapi dia dianggap oleh masyarakat seorang penjina dan seorang minuman keras. Sebenarnya suamiku ini adalah orang yang sangat soleh. Aku sangat mencintainya, katanya. Tapi dia dikenal masyarakat seorang pemabuk dan penjina. Masya Allah. Terkejutlah Sultan ini. Lalu dia menangis. Kalau begitu katanya, mari kita sholatkan ini. Dibawalah jenazahnya, disolatkanlah
di istana, maka seluruh orang menyolatkannya, seluruh orang kerajaan menyolatkannya. Inilah yang dikatakan seorang sufi itu, bahwa nanti dia mati akan disolatkan penguasa. Nah, itu niatnya bagus ya. Jadi itu juga cara dia ya, cara rahasia untuk mencegah dari yang mungkar. Nah, kalau kita punya kemampuan mencegah yang mungkar itu ada satu cara yang setara dengan jihad. Pahalanya besar sekali. Apa itu? Memberi makan janda-janda miskin. Misalnya kebutuhan seorang janda berapa sebulan? Kebutuhannya katakanlah 3 juta 100.000 sehari atau 6 juta. Gaji kita puluhan juta, ratusan juta. Udah. Kita ambil misalnya 5 janda kali 6 juta, 65 30 juta. Gaji kita ratusan juta, sisihkan 60 juta. Nah, 6 janda itu bisa kita selamatkan. Ya, tanpa kita nikahi, tapi dengan kita membantu kebutuhan pokoknya, dia tidak melacurkan dirinya. Tidak melacur. Nah, itu juga nahi mungkar. Itu nahi mungkar yang paling bagus, Pak. Setara pahalanya dengan jihad ya. Sangat besar pahalanya. Maka sebagian besar ulama itu kadang-kadang menggolongkan, sebagian ulama itu menggolongkan amar ma'ruf nahi mungkar ini setara dengan jihad. Apalagi kalau orang jemaah tabligh, mereka menganggap amar ma'ruf nahi mungkar itu ganti jihad. Maka itulah mereka keluar dakwah kemari, kadang-kadang bawa kompor ke desa-desa. Itu jihad bagi mereka. Disetarakan mereka, karena jihad masa Nabi perang. Sekarang kan tidak ada perang, kata mereka. Jihad itu yaitu amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu. Nah, jadi antara amar ma'ruf nahi mungkar itu yang saya pahami setara itu ya. Sama-sama bisa disetarakan nanti pahalanya dengan jihad menurut sebagian ulama. Ya. Itu Pak. Walaupun nanti tapi kalau dilihat dari susah beratnya itu, nahi mungkar itu lebih berat dari amar ma'ruf. Bisa saja nanti nahi mungkar itu lebih besar pahalanya dari amar ma'ruf kalau dilihat dari sisi beratnya gitu ya. Ya, saya kira itu saja Pak penjelasannya. Jazakallah atas jawabannya, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, khususnya Ibu Silvi dan Bu Rinawati yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum kita bahas karena keterbatasan waktu.